Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri. Hari ini kita kembali akan mempelajari firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama belajar firman Tuhan. Pasti Anda sudah bangun, ya. Maka mari kita memulai hari baru ini dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan mungkin ada yang mengantar anaknya ke sekolah, baiklah. Orang Kristen harus rajin, dan keluarga Kristen haruslah keluarga yang menjadi contoh di muka bumi ini. Mari kita akan mempelajari firman Tuhan yang hari ini kita ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini kami akan mempelajari firman-Mu, dan kami mohon Tuhan memberkati pikiran kami dan memberkati akal budi yang Tuhan berikan pada kami, supaya kami dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang Kau suka ya Tuhan, yaitu mempelajari firman-Mu. Kami bersyukur Engkau memberi kami akal budi sehingga kami bisa berpikir dan kami bisa melakukan banyak hal. Kami bisa mengambil keputusan. Tuhan, sudah pasti Engkau mau keputusan kami adalah keputusan yang positif terhadap-Mu. Oleh sebab itu pimpinlah kami. Hari ini kami ingin mempelajari firman-Mu. Kami ingin bersikap positif kepada-Mu ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, istri saya Lilin akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga 7 terlebih dahulu. Silakan. Ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, pasal 6 adalah pasal yang sangat khusus karena di sini ada kisah tentang bagaimana jabatan diaken itu dimulai. Di pasal 6 ayat 1 dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Kita tahu di pasal-pasal yang lalu jumlah murid sudah 5.000 orang. Dan kemudian tambah lagi, ya tentu akan lebih banyak dari itu. Maka di Yerusalem sepertinya ada mega church gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kehendak Tuhan bahwa sebuah gereja itu besar, ya sampai seperti mega church begitu? Saya rasa tidak, ya. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, hanya ya murid-murid di masa itu mereka baru start, ya. Mereka tadinya adalah sistemnya ibadah simbolik dan berpusat di Bait Allah. Dan sekarang mereka pun masih tetap berpusat di Bait Allah. Kita sudah membahas kemarin bahwa mereka berkumpul terus di Serambi Salomo katanya. Nah, jumlahnya 5.000-an orang. Jadi Anda bisa bayangkan ya betapa
waktu itu belum ada loudspeaker, dan bagaimana cara khotbah tanpa loudspeaker untuk 5.000 orang, ya, itu akan repot sekali. Seharusnya di Yerusalem itu ada ya mungkin lebih dari 10 gereja yang kurang dari 500 orang, maka penggembalaan akan jauh lebih efektif. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang pun banyak orang ingin mendirikan gereja yang besar-besar, ya. Saya dengar memang ada yang mau bikin gereja di wilayah PRJ di sini, ya. Bikin gereja yang besar. Saya berpikir di dalam hati, itu bikin gereja apa bikin menara Babel sebenarnya. Nah, perlu dipertimbangkan baik-baik, ya. Mengapa? Karena sama sekali bukan keinginan Tuhan bahwa gereja itu besar, tetapi keinginan Tuhan bahwa gereja itu banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan sangat, ya. Mengapa? Karena fungsi gereja di zaman Perjanjian Baru ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Saya bacakan, ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat, ya, dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Menopang siapa? Menopang seisi dunia ini, ya, dan dasar kebenaran, ya. Jadi ketika manusia di muka bumi ini, ya, kehilangan dasar kebenaran, maka mereka silakan datang ke gereja lokal. Di gereja lokal ada firman Tuhan, bukan firman lisan. Kalau firman lisan tidak bisa jadi standar karena dia akan berubah-ubah. Tapi puji syukur kepada Tuhan, di tangan kita ada firman tertulis. Firman tertulis yang mapan, yang definit, ya, yang sungguh-sungguh kanon tertutup, yang tidak ditambah dan tidak dikurang lagi. Jadi inilah firman Tuhan, dan berdasarkan firman Tuhan inilah segala sesuatu dijalankan, atau segala sesuatu harus berlangsung sesuai dengan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dia adalah kaki dian, ya. Dia adalah kaki dian di mana pelita-pelita ditaruh di atasnya itu, ya, kaki dian yang dimana di atasnya ada terang, ada sinar, dan konyol sekali jikalau seorang punya sebuah rumah yang besar, ya, masa dia pasang satu lampu yang besar saja hanya di ruang tamu. Nah, bagaimana dengan orang yang mau pergi ke dapur, terus orang yang mau pergi ke kamar tidur, kamar mandi, dan lain sebagainya, ya, atau sebatang lilin yang misalnya diameternya 1 meter gitu, besar sekali, ya, itu dipasang di tengah ruang tamu. Bukankah dia lebih baik dipecah-pecah menjadi lilin yang kecil, ya, ada di dapur, ada di toilet, ada di kamar mandi, ya, ada di mana-mana, sehingga seisi rumah itu pun menjadi terang. Demikianlah hari ini kita pasang listrik, kan, ya, yaitu kita tidak pasang satu yang besar di ruang tamu kita saja gitu, tapi kita tarik kabelnya, ya, kita pasang di semua tempat, ya, yang memerlukan terang, ya, semuanya ada terang. Nah, demikian inilah sesungguhnya gereja yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berkata bahwa, ya, jadilah saksiku di Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi disebarkan di mana-mana. Nah, itulah yang baik. Tetapi, nah, karena murid-murid Tuhan, rasul-rasul mereka belum mendapatkan wahyu pada waktu itu, gereja baru di-start, ya, mereka baru beralih dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Bahkan banyak hal mereka belum tahu, dan catatan dari kisah para rasul ini adalah sebuah bukti bahwa banyak hal mereka belum tahu, sehingga mereka, ya, sambil jalan sambil belajar, ya, sambil jalan sambil mereka menerima instruksi dari Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa, ya, jumlahnya bertambah banyak, dan, ya, kalau bertambah banyak akan timbul masalah. Semakin besar jemaat itu, masalah akan semakin banyak. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya, ya, kadang-kadang gereja sudah besar, ya, masalahnya menjadi
tertutupi ya. Gembalanya juga tidak mau urus lagi itu masalah yang sekecil itu. Misalnya ya biasanya nanti urusannya yang hanya berhubungan dengan uang saja, yang nggak ada duit punya nggak usah diurusin lagi gitu. Bisa jadi begitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu hati-hatilah kalau timbul keinginan di dalam hatimu untuk membangun gereja yang besar-besar ya. Hati-hati, saya katakan mungkin itu ya bisa jadi bukan gereja tapi menara Babel ya. Ingat baik-baik itu. Ingat baik-baik kasus menara Babel ya. Nah, katanya timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dengar, ini semuanya masih orang Yahudi. Mereka tidak beritakan Injil kepada non-Yahudi ya. Itu tidak arah ke situ. Mereka memberitakan kepada orang Yahudi yang berbahasa Yunani ya, terhadap orang-orang Ibrani, yaitu yang berbahasa Ibrani ya. Nah, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini ya, ada masalah sekarang, masalah timbul, yaitu masalah yang bukan menyangkut firman Tuhan, bukan menyangkut masalah doktrin ya, tapi ini menyangkut masalah ini sosial, ini masalah kehidupan sosial ya. Jadi katanya ini masalah janda-janda. Nah, sangat mungkin waktu itu ada janda ya, banyak janda datang juga ya. Ada juga janda yang karena martir ya, seperti nanti di pasal berikut kita akan lihat bagaimana Stefanus dibunuh ya, tetapi di pasal 6 ini kelihatannya belum ya. Nah, tetapi ada banyak janda datang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau gereja ya mengumumkan pelayanannya yang bersifat diakonia, yang bersifat sosial ya, maka akan datang banyak orang yang ke gereja yang mungkin bukan karena kebenaran, tapi karena ingin ya sesuatu yang bersifat jasmani, materi dan duniawi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat jemaat pertama ya, mereka menghadapi persoalan karena orang-orang yang datang ya, orang-orang yang datang pada waktu itu mungkin banyak di antara mereka yang ingin disembuhkan secara jasmani, dan sekarang datang janda-janda, dia nothing to lose ya toh, dia datang dan Anda mesti urus makannya dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah baru start saja gereja itu sudah menghadapi persoalan sebesar itu. Dan bagaimana kalau hari ini di gereja juga ada banyak janda? Lalu bagaimanakah kita mengurus janda ini ya no? Mengurus janda. Apakah gereja harus mengurus janda? Oh ya, baik ya. Gereja yang alkitabiah harus mengurus janda. Tetapi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mungkin kemudian ada banyak gereja perjanjian baru yang menghadapi persoalan dengan janda. Maka ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, dia menyinggung soal janda ya. Dia menyinggung soal janda. Anda bisa buka di dalam 1 Timotius pasal 5 ya. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ya. Oke, kita lihat ya pasal 5 dari ayat 3 ya. Oke, Lilin boleh membacanya dari ayat 3 sampai dengan ya ayat yang ke-16. Oke, silakan. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang berbakti
terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, oleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Iya. Nah, pemimpin gereja harus sungguh-sungguh memohon hikmat dari Tuhan. Jangan sekali-kali salah menggunakan dana yang dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan. Ingat loh ya, setiap kali kita pungut persembahan itu kita katakan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi itu sudah dana itu sudah milik Tuhan. Ya. Jadi bukan dananya milik kita. Ya. Saya paling tidak setuju ya. Ada gereja misalnya mereka tiap minggu bikin acara persembahan, kemudian di hari-hari tertentu Natal kah atau Paskah kah atau apakah, kemudian memakai dana itu untuk makan-makan, untuk acara makan-makan. Itu sama sekali tidak boleh ya. Mengapa? Karena kalau mau makan-makan ya, mau bakar ikan kah, mau apa, panggang babi kah, itu harus keluar dana sendiri lagi untuk itu. Jadi masing-masing harus keluar dana untuk itu. Mengapa? Karena yang tadi dipersembahkan itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, sudah didoakan, itu harus dipakai dengan sebijaksana mungkin ya, sebijaksana mungkin untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil, bukan untuk acara makan-makan pesta begitu punya. Nah, termasuk dalam hal penggunaannya untuk janda-janda ya. Jangan sampai dana gereja tersedot untuk diakonia ya, untuk urusan yang demikian ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak gereja hari ini ya, mereka tidak memberitakan Injil dan uang kas mereka begitu banyak, akhirnya urusannya adalah mereka nyantun orang sini segala macam tanpa memperhatikan ketetapan Alkitab ya. Sehingga ya, mereka sebenarnya salah memakai uang yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus memberikan satu ketetapan tentang janda yang boleh diterima ya, didaftar di gereja, artinya boleh yang mendapatkan tunjangan hidup ini. Yaitu katanya apa? Tidak semua janda boleh didaftar ya. Yang di bawah umur 60 jangan ya. Di bawah umur 60 itu belum masuk kategori seorang janda yang boleh dapat santunan. Karena apa? Ya, dia masih dalam usia produktif, masih bisa kerja ya. Ya, berarti sebenarnya di sini orang ini boleh mendapat tunjangan santai pensiun itu umur 60 ke atas ya. Dia baru bisa dapatkan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat katanya umurnya tidak boleh kurang dari 60 tahun ya. Dan dengan catatan lagi ya, 1 kali bersuami ya. Bukan yang sudah bersuami 2 kali, 3 kali gitu ya. 1 kali bersuami katanya. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Artinya melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan sudah umur 59 baru datang gitu ya. Mentang-mentang dengar di gereja ada tunjangan bagi janda di umur 60 ke atas, jadi umur 59 dia datang gitu. Yang macam begini jangan diterima ya. Jangan diterima karena itu uang milik Tuhan ya. Kalau pribadi anggota jemaat merasa kasihan sama dia dan ingin menampungnya atau ingin memberi dia uang, oh itu baik ya, itu baik. Memang orang Kristen harus bermurah hati, baik hati. Tapi bukan masalahnya orang Kristen bermurah hati lalu gereja menampung semua janda.
Oh, tidak demikian ya. Sekarang ya uang dana gereja itu harus dipakai dengan bijaksana. Jadi di sini yang melayani Tuhan ya dengan baik katanya di sini. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa lebih baik kalau mereka umurnya di bawah itu ya, maka mereka lebih baik mereka menikah baik-baik lagi ya. Kemudian kalau mereka mempunyai anak atau cucu, maka anak atau cucu mereka itu yang harus ya memperhatikan ya ibu mereka atau nenek mereka gitu ya. Atau ya di sini ya sebenarnya kita lihat bahwa laki-laki juga ya, katanya bisa kalau dia itu sebatang kara ya, ini sebatang kara, dia bisa dipelihara ya. Jadi kalau sebatang kara berarti tidak punya anak dan tidak punya cucu ya. Kalau yang mempunyai anak dan mempunyai cucu, maka ya itu anggota keluarganya katanya harus diajar untuk berbakti kepada orang tua mereka. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi di Kisah Rasul pasal 6 di sini. Katanya rasul-rasul mendapat keluhan ya. Ini janda-janda yang berbahasa Yunani ya, merasa mereka diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan janda-janda yang berbahasa Ibrani ya. Nah, mungkin ya toh ini hanya sekedar perasaan ya, kita tidak tahu ya toh, atau memang sudah terjadi begitu. Namun ya rasul-rasul yang mendengar akan hal ini, mereka kemudian ya merasa ya ini perlu diluruskan, ini perlu dibereskan, tidak bisa dibiarkan begitu. Akhirnya katanya rasul-rasul mulai angkat bicara, katanya ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata ya, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi waktu mereka tersita untuk melayani meja ya, sehingga mereka jadi kurang waktu lagi untuk berkhotbah ya, untuk melayani firman Tuhan. Nah, ini adalah baik sekali ya. Katanya, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik ya, dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Tugas apa? Tugas untuk ya pelayanan ya, melayani itu ya, itu diakone ya. Diakon itu artinya melayani. Jadi diakonos itu orang-orang yang melayani. Nah, oleh sebab itu di Indonesia kan menjadi diaken ya. Diaken tidak pernah gereja di dalam Alkitab itu memilih majelis, itu nggak pernah ya. Tidak pernah. Jadi majelis itu sama sekali bukan ya jabatan Alkitabiah. Dengar baik-baik, majelis itu bukan jabatan Alkitabiah. Bahkan pendeta itu bukan jabatan Alkitabiah ya. Saya menulis satu buku ya, bahwa itu pendeta itu sebenarnya asalnya sebutan ini adalah milik orang Buddha ya. Saya lebih senang dipanggil Pak Gembala daripada Pak Pendeta ya, karena gembala itu adalah istilah yang dipakai di dalam Alkitab ya. Sedangkan pendeta itu adalah istilahnya Buddha ya. Di atas pendeta itu ada abot ya, mereka ada abot itu istilah Buddha itu ya. Nah, kalau seseorang mengatakan bahwa dirinya itu pendeta, kita mesti tanya dia bukan doktrinnya apa, tapi kungfunya apa itu ya, mungkin ya dia kungfunya itu Shaolin Pai atau Butong Pai itu kungfunya ya. Jadi kita mesti lihat itu, mestinya kita tanya ini gembala atau pendeta ya. Kalau saya gembala ya, bukan pendeta ya. Tapi seringkali ya orang mau disebut dirinya pendeta ini. Padahal ya di dalam Alkitab kita tidak ketemu pendeta sama sekali ya. Dan itu adalah jabatan di vihara. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan majelis ya. Tidak ada di dalam Alkitab majelis. Yang ada adalah diaken. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di Kisah Para Rasul pasal 6 ya. Kisah Rasul pasal 6. Nah, sekarang kita lihat oleh usul dari rasul-rasul supaya mereka lebih banyak waktu terpusat ya untuk melayani firman, maka perlu diangkat ya para diaken ini, yaitu orang-orang yang membantu para rasul untuk pelayanan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi iblis memberi nasihat kepada
gereja, kepada orang-orang Kristen. Di gereja bukannya diangkat, ya, bukannya diangkat diaken, ya, tapi diangkat majelis ini, ya, diangkat majelis yang bukan membantu gembalanya untuk pelayanan, malah diangkat majelis yang, ya, fungsinya kayak MPR gitu, ya. Jadi majelis, jadi ngawasin gembalanya lagi gitu, ya. Bukannya membantu, malah mereka ini tidak bekerja, mereka cuma rapat aja, ya. Rapat saja, ya, nggak kerja, ya. Jadi mereka rapat, mereka ambil keputusan, yang melaksanakan rapat itu adalah gembalanya gitu. Wah. Nah, ini gereja yang demikian makin hari makin kacau, ya. Akhirnya apa? Majelis-majelis menjadi merasa mereka itu seperti pemilik gereja, dan gembala itu lama-lama jadi kacungnya mereka gitu. Dan Anda tahu, ya, Anda bisa lihat banyak gereja yang demikian. Anda tahu akibatnya apa? Sekarang sudah mulai terlihat akibatnya, ya. Ini gembala-gembala, pelayan-pelayan firman di gereja yang macam demikian, anak-anak mereka nggak ada yang mau jadi hamba Tuhan. Anak-anak mereka tidak ada yang mau menjadi hamba Tuhan, ya. Mengapa? Mereka melihat yang berwenang, yang mengatur di gereja itu sesungguhnya itu adalah para majelis, ya. Gembalanya mereka itu hanyalah sekedar, ya, orang yang apa, ya, orang yang sebenarnya tidak ada apa-apa gitu. Orang yang hanya apa, kuburin orang, kawinin orang, ya toh, kemudian acara perjamuan dan lain sebagainya. Cuman urusan itu, segala wewenang, segala kebijaksanaan arah gereja segala macam itu diambil oleh itu dilaksanakan atau diputuskan oleh majelis, ya. Oleh sebab itu di gereja yang demikian, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita khotbah sampai mulut kita berbusa pun, ya, kalau kita khotbah, tahu nggak? Kita tanya siapa yang mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, angkat tangan. Nggak ada mereka mau angkat tangan, ya. Coba kalau kita tanya siapa yang mau menyerahkan diri mau jadi ketua majelis di sini, oh pasti banyak yang angkat tangan itu, ya. Mereka mau jadi majelis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini pertama kali diaken ini diadakan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu adalah membantu hamba Tuhan, membantu diaken, ya. Dia diaken membantu gembala. Jadi tidak ada yang namanya majelis, ya. Tapi memang, ya, iblis selalu memberi nasihat, ya, sehingga gereja bisa dilaksanakan, dijalankan dengan sistem yang menyimpang. Dan itu akan membawa efek. Sekarang ini makin hari makin sedikit anak-anak Tuhan yang mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Makin sedikit orang-orang muda yang, ya, rela mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, ya. Mereka lebih senang untuk menjadi hal yang lain. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau jumlah orang yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan full time, ya, makin hari makin kurang, maka saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda, masa depan gereja suram. Apalagi ya, menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan pun itu bukan orang-orang yang berotak, ya, bukan orang-orang yang pintar, ya. Tulus tidak cukup. Pendengar sekalian, ya, tulus tidak cukup, ya. Tulus dan setia itu salah satu faktor, ya. Faktor yang lain yang Rasul Paulus tekankan amat sangat itu adalah apa? Cakap mengajar orang, ya. Cakap mengajar orang. Nah, banyakkan sekarang orang tua pun karena mereka melihat situasi di gereja yang dimana gembala cuman sekedar jadi pembantu di sana saja, maka mereka tidak restu anak mereka untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Mereka anak mereka diarahkan untuk menjadi yang lain-lain saja, ya toh. Indonesia sedang demokrasi, jadi pengacara aja lebih baik, mau jadi hamba Tuhan. Nah, itu adik kamu aja yang agak ini kurang Down syndrome mungkin. Ya, yang ini agak sedikit kacau begitu, biar dia saja. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akibatnya apa tahu nggak? Akibatnya adalah gereja makin hari makin terpuruk, ya. Gereja makin hari makin kacau. Dan ini, ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat buruk, ya, yang membuat masa depan gereja makin hari makin suram. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, diaken diangkat itu adalah untuk membantu gembala. Ingat ini, ya, dia bukan yang pengambil keputusan, ya, dia adalah membantu gembala. Ya. Jadi ya, gembala bisa memutuskan, jemaat bisa memutuskan, gembala memimpin jemaat untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan diaken itu membantu gembala, itu fungsinya, ya. Harus jelas sekali.
Jadi ya, dia bukan yang menanduk-nanduk gembala, ya bukan ya. Itu tidak boleh. Hal demikian terjadi ya. Hati-hati, tiap-tiap orang harus sesuai dengan porsinya yang benar, yang baik ya. Kalau sudah sungguh-sungguh merasa diri melayani Tuhan, tadinya dari diaken ya, ingin meningkat ya, silakan, baik sekali ya toh. Kemudian belajar firman Tuhan dengan baik ya, secara sistematis ya toh, masuk kelas, dan kemudian silakan jadi gembala, membangun jemaat, itu bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, akhirnya atas usul rasul-rasul itu, maka ya dipilihlah orang yang katanya apa? Terkenal baik. Ya, terkenal baik ya. Orang yang terkenal di antara jemaat sebagai orang yang baik ya, dan yang penuh dengan roh dan hikmat ya. Penuh dengan roh dan juga perlu ada hikmat ya. Kalau nggak ada hikmat nanti jadi kacau balau ya. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu katanya, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman ya. Jadi hamba Tuhan waktunya tidak tersita ya untuk urusan-urusan yang ya, urusan listrik lah ya toh, nanti urusan PAM lah ya toh, nanti urusan pembangunan lah ya, nanti ya tidak ada waktu untuk ya menyelidiki firman Tuhan. Karena orang tidak tahu bahwa menyampaikan firman Tuhan itu bukan pegang di tangan kemudian tinggal hantam saja begitu. Tidak ya. Kita mesti membuka kamus, membuka ensiklopedi ya, membuka leksikon ya, membuka ya ensiklopedi Alkitab dan lain sebagainya ya, supaya penyampaian firman Tuhan akan lebih baik ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya katanya kepada rasul-rasul diusulkan ya, usul itu diterima baik ya, dan kemudian seluruh jemaat itu memilih. Kita lihat di sini, mereka memilih, di sini ada siapa? Dipilih seorang Stefanus katanya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus ya. Stefanus, Filipus, Prokorus ya, Nikanor, Timon ya, Parmenas dan Nikolas ya. Nikolas ini seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, jelas dia bukan orang Yahudi, tapi penganut agama Yahudi ya, di sini penganut agama Yahudi. Jadi dia bukan orang Yahudi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Stefanus. Nah, satu-satu ini ya, Stefanus orang yang ya kemudian dirajam ya, di pasal yang di depan ini, pasal 7 ya. Dia seorang yang sangat berani bersaksi ya, seorang yang sangat berani bersaksi. Kemudian sudah Stefanus, Filipus. Nah, Filipus ini adalah yang seorang diaken yang pasal 8 akhirnya dia meningkat dari seorang diaken menjadi seorang penginjil ya. Akhirnya dia pergi memberitakan Injil ke Samaria. Nah, di sana dia memulai pelayanan di Samaria. Dan kemudian di Kisah Rasul yang pasal yang keberapa lagi itu, ada namanya disebut bahwa dia mempunyai putri ya. Dia mempunyai putri, dan putrinya itu diberi karunia untuk bernubuat ya, nabiya ya, Filipus di pasal 21 ya. Pada waktu itu masih ada karunia bernubuat karena wahyu belum ditutup. Wahyu ditutup pada waktu pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 ya. Jadi bolehkah wanita menjadi nabi? Boleh ya. Bolehkah wanita memberitakan Injil, menjadi menginjil? Boleh ya. Nah, wanita tidak boleh apa? Wanita tidak boleh jadi gembala ya. Wanita tidak boleh jadi rasul ya. Dan wanita tidak boleh menjadi guru yang mengajar laki-laki. Mengapa ya? Pertanyaannya mengapa? Jawabannya adalah begini. Firman Tuhan selalu sinkron. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Dan ayat 25, "Hai suami, kasihilah istrimu." Nah, tentang ini bolehkah dibalik? Lalu suami tunduk sama istri, istri mengasihi suami, boleh nggak? Tidak boleh. Dan aturan ini ada kadaluarsanya nggak? Tidak ada. Selama masih ada suami istri di muka bumi ini, aturan ini harus jalan, yaitu istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Nah, sekarang saya tanya, kalau istri harus tunduk kepada suami di rumah, lalu apa boleh di gereja dia menggembalakan suaminya dan suami orang lain lagi gitu?
Lalu boleh nggak dia datang di gereja lalu memimpin ini suaminya dan suami orang lain gitu? Boleh nggak? Ada banyak wanita hari ini yang tidak tahu diri. Dia tidak tahu bahwa Tuhan tidak senang dia berdiri di situ. Oh, mereka hanya berkata apa? Mereka bilang apa katanya ya? Oh, kan dia bisa, kan dia pintar, kan dia hebat. Dengar baik-baik ya. Apakah berdasarkan engkau hebat, engkau baik? Apakah engkau tidak perlu mempertimbangkan apakah Tuhan senang itu atau tidak? Ya. Apakah engkau bukan menjungkil balikan aturan Tuhan? Ya, oleh karena ini ya soknya dan oleh karena ini ingin supaya dipuji gitu. Oh tidak, kita melayani Tuhan bukan untuk itu. Kita melayani Tuhan untuk supaya menyenangkan hati Tuhan. Nomor satu mesti Tuhan senang dulu gitu. Oleh sebab itu, jabatan-jabatan yang bersifat otoritas, sekali lagi, jabatan-jabatan yang bersifat otoritas, rasul, gembala, itu jabatan yang bersifat otoritas, dan guru, ya, itu adalah jabatan yang tidak boleh ada wanita di situ, ya, untuk melayani. Nah, diaken ini kalau ada melayani laki-laki semuanya, ya, ada terlibat laki-laki, tidak boleh perempuan. Boleh nggak ada diaken perempuan? Oke, hanya khusus untuk perempuan gitu. Hanya khusus untuk perempuan, ya. Urusan perempuan yang laki-laki tidak bisa urusmunya gitu. Nah, boleh nggak ada guru perempuan? Boleh, guru perempuan hanya mengajar kaum wanita, komisi wanita saja. Nah, nabi itu bukan jabatan otoritas. Nabi itu artinya Tuhan kasih tahu saya apa, saya kasih tahu kalian apa. Mengenai kalian mau ikut atau tidak, itu urusan kalian gitu. Dan penginjil itu bukan jabatan otoritas. Penginjil itu jabatan pemberita Injil. Ya, kalau orang sudah mau masuk lubang, ya kita tahu, kemudian kita kasih tahu, Pak, di depan di situ ada lubang gitu ya. Itu laki-laki juga boleh, perempuan juga boleh ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi yang tidak boleh adalah jabatan yang bersifat mempunyai wewenang untuk menasehati, mempunyai wewenang untuk menegur, ya, menertibkan. Rasul, ya, gembala, itu jabatan yang bersifat memiliki wewenang untuk menegur. Nah, itu tidak boleh ada perempuan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Filipus, ya, kita sudah tahu siapa dia, ya, Prokorus, ya, kita sedikit saja catatan mengenai Prokorus ini, Nikanor juga, Timon, Parmenas. Nah, kemudian Nikolas, ya. Nikolas ini siapa ini, ya? Menurut bapak-bapak gereja, ya, Irenaeus, ya, berkata bahwa Nikolas ini kemudian, ya, di dalam kitab Wahyu tercatat dia sesat, ya. Kemudian dia menyimpang, dia murtad, ya. Oleh sebab itu di Kisah Para Rasul di pasal itu gereja itu, ya, dikatakan di pasal 2, ya, Nikolaus, ya, di situ Nikolaus ini seringkali, ya, disebut-sebut lagi di situ, ya. Yaitu kita lihat di sini Nikolaus katanya, ajaran Nikolaus, ya, menganut, ya, demikian juga ada di antara kamu yang mengikut ajaran, ya, berpegang pada ajaran, ya, pengikut Nikolaus, ya. Nah, Nikolaus ini kemudian hari menjadi sesat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menurut catatan Bapak gereja yang masih dekat hidupnya dengan zaman itu, mereka berkata Nikolaus ini kemudian menjadi sesat. Oleh sebab itu banyak pihak, ya, terutama kelompok Calvinis yang percaya bahwa orang kalau sudah diselamatkan kemudian tidak ada kemungkinan sesat lagi, ya, kelihatannya tidak demikian, ya. Begini, sejak masih dalam ini keadaan tidak berdosa Adam dan Hawa, Tuhan beri kebebasan bagi mereka untuk pilih, artinya ada kehendak bebas, mereka bisa memilih menentang Tuhan, kemudian jatuh ke dalam dosa, mereka juga mempunyai kehendak bebas untuk memilih, ya, mau datang kepada Tuhan bertobat atau mereka tetap mau tidak datang kepada Tuhan. Dan sesudah kemudian datang kepada Tuhan sudah diselamatkan, ya tentu masih ada kehendak bebas, engkau mau tetap percaya kepada Tuhan atau engkau mau menyimpang seperti Nikolaus ini. Bahkan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kerajaan 1000 tahun pun, ya, mereka yang lahir di dalam kerajaan 1000 tahun yang belum pernah melaksanakan kehendak bebas mereka, yang belum melaksanakan kebebasan mereka untuk memilih, di akhir kerajaan 1000 tahun mereka pun masih diberi kesempatan untuk memilih. Pada waktu iblis dilepaskan, akhirnya menghasut mereka, akhirnya sebagian dari mereka, ya, lumayan banyak menentang Tuhan lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang penting di sini adalah kita setia sampai mati, ya. Tuhan mau kita setia sampai mati, ya.
Tuhan mau kita tetap pada iman kita. Dan di dalam Ibrani pasal 3, ya, Ibrani pasal 3, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, ya. Ada kata asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat di sini katanya, ya, Nikolaus, ya, penganut agama Yahudi dari Antioquia, ya, sayang sekali akhirnya dia menjadi penyesat, ya, no? Nah, mereka itu katanya dihadapkan kepada rasul-rasul. Ini 7 orang, ya, diaken pertama ini dihadapkan kepada rasul-rasul, ya. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya hanya mau ingatkan kepada pejabat-pejabat gereja, ya, diaken-diaken, apalagi yang hari ini menyebut dirinya majelis, mereka juga bisa menjadi penyesat seperti Nikolaus, ya. Hati-hati, ya. Anda harus tetap waspada dan tetap peka dalam hal pengajaran yang salah, ya. Banyak orang Kristen hilang kepekaannya, ya. Mereka tidak lagi dalam keadaan siap siaga, selalu mengoreksi hatinya, selalu melihat, ya, menyocokkan apa yang dia ajarkan dengan Alkitab. Ya, mereka terhanyut oleh satu arah doktrin, ya. Satu arah doktrin. Padahal kita harus selalu, ya, memeriksa hati kita terus di hadapan Tuhan. Oke, katanya firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar, ya, sejumlah besar imam. Sekarang imam yang menyerahkan diri dan percaya. Mungkin yang tempo hari bersekongkol menyalibkan Tuhan Yesus, sekarang mereka menjadi bertobat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita baca perikop yang terakhir dari ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Oke, Lilin silakan baca. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah, dan dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang mulai dari ayat 8, salah seorang diaken, ya, ternyata adalah seorang yang hebat, ya. Seorang yang hebat, penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan karunia untuk melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan. Ya, mestinya Stefanus bukan rasul dan dia tidak memiliki karunia melakukan mujizat. Tapi karunia dalam pengertian diberikan kuasa untuk sementara dengan dikaruniakan sebagai bukti kerasulan, itu dua hal yang berbeda. Oke, pendengar, tolong fahami bahwa misalnya, ya, Stefanus ini berdoa orang sembuh, ya. Dia berdoa lagi orang sembuh karena dia seorang diaken, ya. Dia seorang diaken, dia seorang pelayan, maka dia pastilah seringkali, ya, berkunjung ke jemaat yang sakit kemudian berdoa dan ada yang sembuh. Ya, itu baik sekali, ya. Tetapi bukan bukti kerasulan sebagai artinya diberi karunia untuk melakukan mujizat, seperti menyandang bahwa dia adalah orang yang diberi karunia untuk melakukan mujizat, ya, diberi karunia untuk menyembuhkan, seperti kasus Rasul Paulus sama
Petrus ya, Rasul Petrus hanya bayangan saja dia lewat itu orang sembuh. Rasul Paulus itu sapu tangannya dibawa dan orang sembuh ya. Tetapi ini pejabat gereja berdoa, dan kita senang hari ini juga kalau ada diaken pergi berdoa ya kepada orang jemaat kita yang sakit ya, kemudian Tuhan sembuhkan dia. Oh, indah sekali ya, indah sekali. Dan kita percaya Tuhan memang masih bisa menyembuhkan orang. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi kita tidak percaya bahwa seseorang hari ini dia berkata bahwa Tuhan berikan dia karunia untuk mengadakan mujizat, bahwa dia adalah orang spesialis untuk menyembuhkan. Ada lagi yang lain spesialis mengusir setan segala macam. Oh tidak ya, tidak demikian. Justru Tuhan menubuatkan bahwa pada akhir zaman ya, anak-anak iblis akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat yang dahsyat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Di sini kan tampillah katanya orang-orang dari Libertini ini. Mereka bersoal jawab dengan Stefanus di sini, bersoal jawab. Nah, mereka dapatkan bahwa pengajaran Stefanus ini menentang hukum Taurat dan menentang bait Allah. Oh ya, pasti. Kalau Stefanus berkhotbah dengan benar, kalau Stefanus menyampaikan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya, itu pasti Stefanus akan berkata bahwa ya Yesus Kristus sudah menggenapi seluruh nubuatan hukum Taurat. Jadi kitab Taurat dan kitab para nabi itu berakhir ya sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus. Anda bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 berbunyi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes ya. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ya, ayat yang ke-13 berbunyi, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, kalau Stefanus berkhotbah dengan benar, dia pasti akan menyatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi sudah berakhir ya, dan ibadah di bait Allah sudah selesai gitu. Oh, mereka tidak akan menerima hal ini dengan ini tak terbantahkan. Mereka akan heboh pasti ya, mereka akan menentang, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Karena apa ya, kalau ya ibadah di bait Allah itu sudah selesai, sudah berhenti, maka yang marah nomor satu duluan itu pasti imam-imam ya, berarti tugas mereka selesai, berarti sama artinya dengan mereka dipecat ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah tahun 70 Tuhanlah yang mengizinkan bait Allah itu dibakar habis ya. Tuhanlah yang mengizinkan Jenderal Titus datang kemudian membuat bait Allah itu menjadi puing-puing ya, untuk memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa seharusnya mereka sudah beralih dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat ya. Seharusnya mereka yang tadinya menyembah secara simbolik itu kini menyadari bahwa kita sekarang menyembah secara hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin Anda memahami hal ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada di antara pendengar yang baru ikut pembahasan di dalam Kisah Para Rasul. Begini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, itu adalah satu masa di mana Allah mengingatkan manusia akan janjinya untuk kirim juru selamat. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Mengapa Allah janji mau kirim juru selamat? Karena manusia berdosa tidak bisa masuk surga, dosanya harus diselesaikan, dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Nah, lantaran dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka Allah janji mau kirim juru selamat yang akan dihukumkan menanggung dosa manusia. Sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik sederhana, yaitu susun batu berbentuk meja yang disebut mezbah, kemudian sembelih domba di atasnya, dan domba itu adalah mengingatkan manusia akan janji Allah, dan dia menggambarkan juru selamat yang akan datang. Kemudian sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil, Allah sempurnakan ibadah simbolik itu di bawah ini penjagaan bangsa Yahudi. Oleh sebab itu dibangunlah kemah pertemuan, kemudian dibangunlah bait Allah. Semua itu adalah ibadah simbolik yang sifatnya adalah mengingatkan manusia pada janji Allah mau kirim juru selamatnya. Sifatnya mengingatkan manusia.
Dan pada janji Allah mau kirim juru selamat. Oleh sebab itu seluruh ibadah simbolik itu selesai fungsinya ketika sang juru selamat tiba. Ketika sang juru selamat yang dimana diingatkan melalui ibadah simbolik itu datang, maka ibadah simbolik itu selesai. Dan sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 dikatakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, pada zaman ibadah hakikat ini tidak ada lagi yang namanya imam di dalam gereja. Di dalam gereja tidak boleh ada imam. Dan tiap-tiap orang percaya kita adalah imam. Bahkan imamat yang rajani. Jadi di gereja tidak boleh ada imam, gereja yang Alkitabiah. Oleh sebab itu tidak dibenarkan orang mengangkat tangan untuk memberkati orang, ya. Tidak dibenarkan untuk mengatakan terimalah berkat dari Tuhan, itu ya. Itu adalah praktek keimamatan yang dibawa oleh gereja Protestan keluar dari gereja Katolik. Di gereja Katolik masih ada praktek keimamatan, dan di dalam gereja yang Alkitabiah tidak ada lagi praktek keimamatan, ya. Kita mesti ngerti itu. Tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Ya, kita masuk dalam ibadah hakikat. Dan tidak ada yang namanya kita masuk ke dalam penyembahan, nanti keluar dari penyembahan. Tidak ada. Di dalam zaman ibadah hakikat ini, ibadah kita tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh cara. Mengapa? Karena zaman PL kita menyembah dengan badan kita. Sekarang di zaman PB kita menyembah dengan hati kita. Jadi pendengar mesti memahami hal ini dengan baik. Saat ini adalah kita menyembah dengan hati kita. Oleh sebab itu tidak boleh berkata begini, mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Oh tidak, ya. Jangan demikian. Kita tidak boleh menciptakan konsep kalau tangan turun tidak menyembah Tuhan, tangan angkat baru menyembah Tuhan. Itu berarti kita menyembah Tuhan dengan tangan kita. Padahal sekarang kita menyembah Tuhan bukan dengan tangan kita, tapi dengan hati kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Stefanus berkhotbah demikian seperti yang saya sampaikan kepada Anda hari ini, saya yakin imam-imam itu akan ngamuk duluan, ya, dan ahli-ahli Taurat akan marah besar, dan mereka pasti akan menuduh Stefanus bahwa Stefanus telah berkhotbah menghasut, ya. Sekarang saja mungkin ada orang Kristen, ada hamba Tuhan yang berkata bahwa Dr. Suhento Liao menghasut, katanya. Oh ya, Stefanus juga menghasut ini, ya, sehingga mereka marah besar sama dia, ya. Sehingga mereka berkata bahwa wah, ini dia berkhotbah menentang bait Allah, katanya. Dia berkhotbah menentang bait Allah. Wah, dia berkhotbah menentang aturan Musa, katanya. Oh ya, memang, ya, segala sesuatu yang salah kalau diluruskan, ya, itu akan timbul persoalan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kalau Anda dengar penguraian hari ini, ya, mungkin Anda menuduh saya seperti Stefanus, ya. Stefanus menentang aturan Musa, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi bagi orang yang cinta kebenaran, dengar baik-baik, ya. Renungkan, jangan marah dulu. Renungkan apa yang Anda dengar, itu benar atau tidak. Kalau apa yang saya sampaikan itu salah, silakan Anda nentang saya dan Tuhan akan kasih hadiah kepadamu, ya. Tetapi jikalau apa yang saya sampaikan kepada Anda benar dan Anda menentang, urusannya bukan dengan saya, urusannya dengan Tuhan yang punya kebenaran itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin dan Tuhan berkati agar dia berbuah lebat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.